Yang bulat bentuknya. Dah, tuh udah ke-record. Mulai Raihan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B4 Waalaikumsalam akan warahmatullahi. mempresentasikan mengenai manajemen itik petelur yang beranggotakan Rena Yunita, Cahyadi Lemunda, Purnama Ningrum, Ulul Ilma Solekan, dan saya sendiri Muhammad Ryan Azhar. Oke, yang pertama ada manajemen perkandangan dari itik petelur. Jenis kandang yang biasa dipakai untuk pemeliharaan itik yang pertama, kandang baterai. Di kandang baterai, setiap satu kandang hanya dihuni 1 ekor itik dewasa. Ukuran kandang kurang lebih 50 cm dikali 50 cm dikali 45 cm. Bisa juga dibangun berkelompok, dihuni 5 ekor itik, asalkan kandangnya lebih luas. Kandang biasa terbuat dari bilah bambu maupun rangka kawat. Anggaran investasi kandang baterai relatif tinggi dibandingkan tipe kandang lainnya. Perkawinan itik yang tinggal dalam kandang baterai dilakukan dengan cara inseminasi buatan. Yang kedua ada kandang ranch atau rak. Kandang itik jenis rak ini merupakan modifikasi dari kandang postal, yakni dengan menyediakan ruangan tempat ternak sebagai tempat umbaran atau tempat bermain. Jenis kandang ini juga disebut kandang umbaran. Kandang tersebut dibekali dengan kolam atau saluran tempat itik membersihkan diri atau sekedar mendinginkan tubuh di siang hari. Tipe kandang ranch tepat untuk pemeliharaan itik petelur dewasa. Yang ketiga, kandang postal. Kandang jenis postal ini berbeda dengan kandang itik baterai. Kandang postal dihuni lebih dari 1 itik. Satu kandang populasinya bisa mencapai ratusan hingga ribuan ekor, tergantung dari luas kandang. Kandang postal itu tepat digunakan untuk itik grower. Tempat makan dan minum itik disediakan dalam kandang jadi relatif hemat tempat. Tinggi kandang tak boleh lebih dari 2 meter. Tujuannya untuk mempermudah ketika panen telur, saat membersihkan kandang dan pemberian pakan. Berdasarkan keadaannya, jenis kandang bisa dibagi menjadi kandang basah dan kandang kering. Yang pertama, kandang basah, yaitu ada tempat khusus untuk aktivitas mandi, minum, berenang, dan membantu proses perkawinan berupa kolam. Sistem kandang basah baik untuk telur tetas. Untuk itik petelur, kolam jangan terlalu luas supaya itik tak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Tujuannya supaya energi yang dialokasikan untuk menghasilkan telur lebih banyak. Untuk sistem kandang basah ini sebaiknya diberi jarak antara kandang dan kolam, kurang lebih 2-3 meter. Manfaatnya supaya kandang tidak terlalu basah ketika itik masuk setelah melakukan aktivitas di kolam. Kandang yang terlalu basah cenderung cepat berbau dan beresiko mengajak penyakit. Yang kedua, ada kandang kering. Kandang ini hanya menyediakan air untuk aktivitas mencuci muka dan minum. Aktivitas itik dibatasi, jadi energi yang diperoleh dari pakan diperuntukkan untuk memproduksi telur. Kelebihan lainnya adalah meminimalisir aroma kotoran itik. Modifikasi kandang itik. Tindakan yang dilakukan dalam pencegahan penyakit yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus dapat dilakukan
dilakukan dengan cara menerapkan biosecurity, sanitasi, isolasi, dan vaksinasi pada ternak tersebut sehingga penyakit yang menyerang ternak dapat diminimalisir. Untuk kepadatan kandang itik petelur disesuaikan dengan populasi itik. Kapasitas kandang juga butuh diperhatikan. Jangan terlalu padat dan sesuai ukuran dengan luas kandang dan umur itik yang dipelihara. Untuk kandang postal tiap 100 ekor itik petelur, luas kandang yang idealnya minimal 6 kali 7 meter. 500 ekor bebek banding 6 meter kali 7 meter kali 5, yaitu jadi 6 meter kali 35 meter. Semakin luas kandang semakin baik. Kandang sebaiknya dibuat full atap tertutup, baik dengan genteng ataupun asbes, agar itik bertelur stabil dan tidak terganggu cuaca. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan itik petelur. Pemeliharaan itik masa produksi lebih dari 22 minggu. Mulai usia 2-3 minggu, itik akan mulai bertelur. Jadi di dalam kandang perlu disediakan sarang untuk bertelur. Sarang telur dibuat dengan ukuran 40 x 40 x 30 cm untuk kapasitas 6 ekor itik. Selama masa produksi telur, sebaiknya itik jangan dikeluarkan dari kandang sebelum pukul 9 pagi, karena itik biasanya bertelur dini hari, sekitar pukul 3 pagi. Ada kalanya telur yang belum sempat dikeluarkan dini hari, maka akan keluar sampai pukul 9 pagi. Pemeliharaan itik masa rontok bulu. Itik mengalami rontok bulu atau molting setelah memproduksi telur selama 9-12 bulan. Dan pada saat itu, selama 2-3 bulan itik akan istirahat, tidak memproduksi telur. Rontok bulu adalah proses terlepasnya bulu yang kemudian diikuti tumbuhnya bulu-bulu baru sebagai pengganti bulu lama. Kemudian penerangan cahaya lampu pada itik. Penerangan cahaya lampu untuk itik yang sedang produksi sangat penting. Artinya, terutama pada malam hari untuk meningkatkan keseimbangan penyerapan vitamin D. Dengan penerangan yang mencukupi, kedewasaan kelamin dan kantong telur, kandungan telur, dan pembentukan kulit telur bisa berlangsung sempurna, dan keseimbangan kebutuhan akan kalsium dan vitamin D terpenuhi. Selain itu, cahaya lampu juga sanggup memberi daya rangsang kelenjar yang bertugas membentuk hormon yang merangsang saraf mata untuk mempertinggi produksi telur. Syarat-syarat untuk penggunaan lampu penerang untuk itik. Yang pertama yaitu intensitas cahaya penerangan lampu paling sedikit 15 watt untuk 10 meter persegi bagi itik menjelang produksi. Yang kedua, untuk itik pada masa produksi atau bertelur, intensitas cahaya penerangan lampu paling sedikit 30 watt untuk 10 meter persegi. Kemudian yang ketiga, pada umur 20-23 minggu, pemberian cahaya lampu mulai pukul 18 sampai dengan pukul 19. Yang keempat, pada umur 24 sampai 27 minggu, pemberian cahaya lampu mulai pukul 6 sore sampai dengan pukul 9 malam. Yang terakhir yaitu pada umur 28 minggu ke atas, pemberian cahaya lampu mulai pukul 6 sore sampai 11 malam. Kemudian manajemen pemberian pakan itik petelur. Pakan merupakan kebutuhan utama dalam usaha pemeliharaan ternak itik. Biaya untuk ransum menempati persentase terbesar dibandingkan dengan biaya lainnya. Kita ketahui bersama fungsi pakan pada makhluk hidup, terutama ternak, adalah sebagai penghasil energi. Pemberian pakan itik minimal 150 gram per ekor per hari. Fungsi pakan bagi ternak. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian untuk keperluan produksi seperti daging dan telur. Kemudian reproduksi.
Zat-zat yang diperlukan bagi ternak. Yang pertama yaitu karbohidrat. Diperlukan sebagai sumber tenaga guna melakukan aktivitas. Kemudian lemak. Merupakan sumber tenaga karbohidrat yang berlebihan dalam tubuh. Protein. Untuk pertumbuhan tulang, urat, daging, kulit, bulu, dan lain-lain bagi itik muda. Kemudian mineral. Zat pembangun untuk keperluan pertumbuhan dan produksi. Dan yang terakhir adalah vitamin, sebagai zat pengatur di dalam tubuh. Berdasarkan umur dan pola pemberian pakan, itik petelur terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu fase starter atau meri, 1-4 minggu. Yang kedua, fase grower atau dara, yaitu 5-22 minggu. Yang ketiga, fase layer atau babon, yaitu 22-144 minggu. Dan yang terakhir adalah fase afkir, 2,5 tahun. Berikut merupakan tabel kebutuhan nutrisi pakan itik yang terdiri dari meri 1-28 hari, dara 19-154 hari, dan kemudian babon 155 hari, dan seterusnya. Berikut tertera protein, serat kasar, lemak, kalsium, fosfor total, dan fosfor yang tersedia. Masa pemeliharaan itik periode awal atau starter adalah masa paling menentukan, karena akan menentukan laju pertumbuhan selanjutnya. Masa produksi, tingkat produksi telur. Disarankan saat periode starter, diberikan pakan buatan pabrik karena kandungan nutrisi yang lebih stabil. Pemberian pakan pada masa grower konsumsi pakan mulai meningkat dan kebutuhan protein pada masa ini menurun dibandingkan kebutuhan protein pada masa starter. Pada tahap ini, lebih membutuhkan energi yang bertujuan untuk laju pertumbuhan bobot badan lebih cepat. Kemudian kebutuhan pakan pada awal periode layer sebaiknya 120 gram per ekor per hari. Bila dalam kelompok sudah mulai ada yang bertelur, pemberian pakan dapat ditingkatkan antara 130 sampai 150 gram per ekor per hari. Bila pakan bermutu sedang, pemberian pakan ditingkatkan sampai 180 gram per ekor per hari. Cara pemberian pakan pada itik. Yang pertama yaitu cara pemberian basah. Cara pemberian pakan secara basah yaitu pakan itik yang berupa konsentrat dicampur dengan air. Yang kedua yaitu cara pemberian kering. Cara pemberian pakan kering adalah bahan pakan yang ada, semisal pakan konsentrat, langsung kita berikan begitu saja. Kemudian untuk pencegahan atau pengendalian penyakit. Nah, penyakit itik pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, untuk penyakit tidak menular sendiri itu disebabkan oleh buruknya tata laksana pemeliharaan seperti keracunan, pemeliharaan kesehatan dan kebersihan yang buruk serta kekurangan vitamin dan mineral. Jadi untuk keracunan itu misal kayak keracunan pakannya saat peternak memberikan ke ternaknya. Kemudian pemeliharaan kesehatan. Nah, kan di pedesaan ya umumnya untuk pemeliharaan itik kan peternak biasanya belum menerapkan kesehatannya. Jadi masih secara tradisional. Nah, dari itu penyakit akan sering terjadi pada itik petelur. Utamanya ya yang kita ambil topik itik petelur. Nah, untuk kekurangan vitamin dan mineral sendiri karena kalau peternak tradisional itu hanya memberikan pakan, kemudian diumbar. Nah, untuk vitamin dan mineral juga masih minim. Jadi terkadang belum diberikan ke ternaknya itu sendiri. Untuk stres atau cekaman dapat disebabkan oleh berbagai faktor pengganggu yang secara langsung mempengaruhi fisiologis tubuh itik. Misalkan kebisingan, kurang kebebasan bermain air, berpindah tempat, pertukaran pakan, dan lain-lain. Kemudian cara pencegahan untuk menghindari terjadinya stres yaitu memelihara lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah,
untuk kurang kebebasan bermain air. Nah, itu kan peternak kan sering mengumbar itu ternaknya di lahan sawah yang banyak pakannya ya. Cuman kan ketersediaan air setelah panen itu kan minim. Jadi kurang untuk ternaknya itu sendiri. Kemudian untuk kebisingan. Nah, kan banyak tuh peternak itik yang lokasi peternakannya masih di dekat jalan raya, jadinya masih mengganggu ternaknya. Jadi sering terjadi stres ataupun nanti akan berpengaruh pada produktivitasnya. Nah, kemudian untuk defisiensi vitamin A, pakan yang diberikan tidak cukup mengandung vitamin A, itu A ya, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan. Itik akan tampak selalu mengantuk, kondisi kaki lemah, mata tertimbun lendir, warna putih, dan mudah terkena infeksi. Cara mencegah kekurangan vitamin A yaitu dengan pemberian pakan yang mengandung vitamin A seperti jagung kuning. Nah, peternak sering memberikan jagung kuning itu karena nantinya akan berpengaruh pada produktivitas telurnya. Jadi banyak kan peternak-peternak yang memberikan jagung kuning itu karena biar meningkatkan produktivitasnya. Kemudian diselingi juga dengan nasi kering, nasi aking ya bahasa Jawanya kalau peternak-peternak tradisional masih. Nah, itu nanti diselingi agar tidak terjadi pemborosan pakan. Itu kalau pemeliharaannya secara semi intensif. Lanjut, Mas. Nah, untuk penyakit menular, itu penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau kuman yang ditularkan melalui kontak langsung atau lewat udara. Berbagai jenis penyakit menular dengan cara pencegahannya. Nah, untuk kolera atau kolera itik itu disebabkan karena kondisi kandang yang basah. Kemudian untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan cara vaksinasi. Kemudian untuk volpok atau cacar itu dapat menyerang rongga mulut sehingga itik kesulitan makan dan air minum. Nah, nanti juga akan berpengaruh pada produktivitasnya karena itik tersebut tidak maksudnya susah untuk makannya. Kemudian pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan vaksinasi yang disuntik di balik sayap itik. Nah, itu. Kemudian untuk sinusitis itu disebabkan karena tata laksana pemeliharaan. Nah, yang buruk. Kemudian untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan memperbaiki tata laksana pemeliharaan. Jadi dari pemeliharaannya misal dari pakannya, kemudian dari perkandangannya, kemudian dari suhunya harus diperhatikan, disesuaikan dengan suhu lingkungan tersebut saat sebelum memulai beternak. Lanjut. Kemudian pasca panen itik petelur. Nah, telur itik dapat diolah menjadi telur asin atau telur pindang. Jadi peternak biasanya langsung stok itu ke warung makan ya. Kemudian bebek dapat diolah menjadi bebek panggang. Nah, ini kan sangat peternak memiliki peluang yang sangat besar untuk memasok ternaknya itu atau hasilnya itu ke warung-warung makan gitu. Terus bulu dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Terus tinja atau kotoran itik dapat menjadi pupuk. Oh ya teman-teman, itu yang bebek dapat diolah menjadi bebek panggang itu kalau bebek atau itiknya udah tidak berproduksi lagi, dalam tanda kutip udah tidak bertelur, maka itik bisa di stok di warung-warung makan seperti itu. Lanjut. Kemudian manajemen reproduksi itik. Itik umumnya mengalami pubertas atau masa kelamin pada kisaran umur 20-22 minggu dengan masa produksi sekitar 15 bulan. Jika dibandingkan dengan ayam ras, itik menempati posisi kedua terbesar sebagai penghasil telur, atau 30-40% sebagai total konsumsi telur Indonesia.
Produksi telur itik lokal berkisar antara 140 sampai 300 butir per ekor per tahun. Rata-rata umur pertama kali bertelur untuk itik lokal adalah 166 hari. Lama penetasan telur dari itik petelur adalah 28 hari. Perkembangbiakan itik dilakukan dengan dua cara, yaitu perkawinan alami dan perkawinan buatan. Perkawinan alami terjadi langsung antara itik jantan dan betina. Perkawinan buatan dilakukan melalui metode inseminasi buatan. Alat reproduksi itik betina berada di dalam kloaka, sehingga perlu diperhatikan secara cermat. Produksi telur pertama pada itik betina terjadi pada umur 23 minggu atau 5-6 bulan. Itik akan terus memproduksi telur hingga umur 12 bulan. Setelah itu terjadi rontok bulu selama 2-3 bulan. Dengan manajemen pemeliharaan yang baik, itik akan terus menghasilkan telur hingga di akhir pada umur 18 bulan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.